Hagiwagi di dunia anime ini menjadi lebih besar dan berwarna pelangi. Hagiwagi kini pun akan mengambil semua warna di seluruh dunia. Sementara di kejauhan, Red hanya bisa menyesali perbuatannya. Lalu Poppy yang melihat itu pun datang menghampiri si Red. Dia memberikan si Red semangat. Lalu mereka pun teringat kejadian sebelumnya. Semua bermula ketika awal kedatangan Rainbow Friends ke Playtime-ku. Saat itu Blue, Green, dan Yellow coba kasih tahu ke si Red tentang sesuatu yang ada di belakangnya. Dan ya, itu adalah Boxibu. Seketika Boxibu pun marah dan mengejar Rainbow Friends. Hingga akhirnya mereka pun terpojok. Nggak menyia-nyiakan kesempatannya, Boxibu pun akan menyikat mereka semua. Tapi tiba-tiba muncul lingkaran di tengah-tengah mereka dan membawa Pink datang ke tempat itu. Pink jatuh pas banget di atas Boxibu nih. Hal itu pun membuat Boxibu menjadi malu dan kegeeran. Sementara Rainbow Friends nggak bisa berkata apa-apa karena gelai melihat hal itu. Tapi tiba-tiba muncul Poppy di sana. Dia yang melihat orang asing ada di tempat itu lantas menyuruh Boxibu untuk adu mekanik dengan Rainbow Friends. Tapi Boxibu yang mendengar hal itu nggak mau melakukannya. Tim Poppy Playtime pun aneh ngeliat itu. Sementara Poppy marah tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Red yang melihat kedatangan rombongan Poppy Playtime menyuruh Pink untuk maju adu mekanik. Tapi Pink yang mendengar hal itu bukannya maju, dia malah tersipu-sipu malu. Akhirnya karena masing-masing jagoan tim Poppy Playtime dan Rainbow Friends nggak mau ada yang maju, mereka pun jadi ikutan sadar kalau berteman itu lebih baik daripada adu mekanik. Tim Rainbow Friends dan Poppy Playtime pun saling bersalam-salaman. Sementara leader dari tim itu, Poppy dan Red akan berdamai nih. Tapi dengan tatapan aneh gitu sih ya jadi curiga nih. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan bener aja, Red punya rencana dengan formula yang dia bawa itu. Sementara Poppy punya boneka Hagiwagi di belakang tangannya. Mereka pun mendekat satu sama lain. Tapi kemudian Red mengeluarkan formula itu dan begitu juga Poppy yang mengeluarkan boneka Hagiwagi. Dan beruntung, Red selamat dari boneka Hagiwagi yang ada di satu jengkal dari wajahnya. Tapi ternyata formula Red berhasil mengenai boneka Hagiwagi itu. Poppy dan Red terlihat menyesal karena sebenarnya itu semua nggak sengaja. Poppy yang cuma mau ngagetin aja pakai boneka Hagiwagi nih. Sementara Red cuma ingin pamerin formulanya ke si Poppy tuh. Tim Rainbow Friends dan Poppy Playtime pun ikutan menyesal. Tapi nggak lama berselang, ada yang membuat mereka lebih kaget. Efek dari formula itu pun mulai terlihat. Tangan kiri dan kaki kanannya berubah menjadi besar dan bermotifkan pelangi gitu. Lalu perlahan dia menjadi besar dan semakin besar. Monster itu pun pergi dari Playtime-ku. Dia memakan semua warna yang ada di depannya. Sampai akhirnya kota itu pun berubah menjadi suram karena warna-warnanya udah diambil sama si monster itu. Belum puas, dia pun terus berjalan dan mencari warna-warna lain untuk disedotnya. Satu persatu gedung-gedung pun menjadi suram. Melihat hal itu mengajak Rainbow Friends dan Poppy Playtime untuk bergabung. Akhirnya mereka semua pun setuju dengan hal itu. Tim Rainbow Friends dan Poppy Playtime pun bersiap untuk adu mekanik dengan monster itu. Dimulai dari Mommy Longleg yang memegang kaki kanannya, disusul Green yang memegang kaki kirinya. Tapi usaha itu masih belum cukup. Monster itu pun berusaha untuk mengangkat kakinya. Di sisi lain, Daddy Longleg yang melihat Mommy Longleg kewalahan, akhirnya dia pun turun tangan. Daddy pun mengaitkan tangannya ke pohon agar semakin kuat, lalu memegangi Hagiwagi dan Mommy Longleg. Nggak tinggal diam, monster itu pun menurunkan tangannya ke bumi hingga membuat jalanan hancur dan hampir-hampir mengenai Hagiwagi dan Mommy Longleg. Beruntung Mommy Longleg diselamatkan Purple dan Green diselamatkan Visi Misi. Nggak mau ketinggalan, Banzo Bunny dan Orange mengambil kesempatan itu dan naik lewat tangan monster itu. Lalu Banzo Bunny pun bersiap akan menepukkan simbalnya ke dekat monster itu. Dan berhasil, meskipun hanya berefek sedikit aja ke monster itu. Tapi sialnya justru hal itu membuat monster itu makin marah dan membuat dia menghirup lagi warna yang lebih banyak untuk menambah kekuatannya. Saking kuatnya sedotan monster itu, sampai-sampai warna dari Mommy Longleg, Visi Misi, Daddy Longleg, Purple, Banzo Bunny, dan Orange pun habis tersedot oleh monster itu. Dengan bertambahnya warna-warna, monster itu kini makin kuat dan makin
bertambah besar. Red yang melihat itu pun sangat menyesal karena keadaan semakin bertambah buruk. Dia menyesal karena dirinya lah monster itu tercipta. Di tengah kesedihannya muncullah Poppy di sana. Coba untuk menyemangatinya, Poppy juga bilang kalau semua bukan sepenuhnya salah si Red, dan dia pun bilang kalau mereka semua nggak boleh menyerah. Dia yakin kalau semua masalah pasti akan bisa diselesaikan. Mendengar hal itu, Red pun menjadi semangat lagi. Lalu dia bersama Poppy akan menyusun rencana. Tapi jumlah mereka udah berkurang sekarang. Tim Rainbow Friends dan Poppy Playtime yang kehilangan warnanya akibat disedot monster tadi nggak bisa bergabung lagi dengan mereka. Sekarang tinggal Pink, Boxy Boo, Yellow, Blue, dan Hagiwagi. Bersama dengan Poppy dan Red, mereka pun bersiap untuk adu mekanik dengan monster itu. Lalu terlihat Red mengeluarkan kapsul dari kopernya. Dari banyaknya kapsul, dia memilih kapsul berwarna hitam abu-abu dengan tanda dua arah panah yang berlawanan. Red kasih tahu ke teman-temannya kalau kapsul itu akan membuat boneka Hagiwagi kembali ke bentuk semulanya. Cara menggunakannya pun gampang, hanya tinggal meminumkannya ke monster itu. Mereka yang mendengar hal itu pun senang tapi juga bingung. Soalnya ngasih dan meminumkan kapsul itu nggak semudah membalikan telapak kaki. Selain monster itu besar, dia juga punya gigi yang panjang-panjang. Melihat hal itu, Poppy pun coba membantu. Dia punya strategi untuk melakukannya. Pertama, mereka harus membuat suatu kegaduhan dan membuatnya marah. Kedua, setelah marah, dia pasti akan berteriak, dan itulah di saat dimana dia membuka mulutnya. Ketiga, ini intinya mereka harus memasukkan kapsul itu sesegera mungkin sebelum mulutnya kembali tertutup. Dan yang terakhir, mereka harus berdoa agar monster itu langsung menelan kapsul itu. Tapi Poppy kebingungan soalnya ada masalah lain. Dia bingung cara untuk bisa terbang ke mulutnya. Melihat hal itu, Boxy Boo pun mengeluarkan grab pack-nya Player. Ya meskipun jadi ada sesuatu nih, bisa jadi si Player udah almarhum sama si Boxy Boo kan. Tapi yang penting sekarang adalah grab pack itu bisa mereka gunakan untuk mendekati mulut monster itu. Kemudian berlanjut, grab pack Player kini dipakai sama si Blue. Dia pun melesat ke arah monster itu. Meskipun membuat monster itu sedikit kewalahan, tapi justru itu malah bikin dia makin marah. Hingga akhirnya dia membuat puing-puing gedung jatuh. Hampir aja mengenai bocil yang ada di jalan. Beruntung, Blue berhasil menyelamatkannya. Tapi sayang, boneka kesayangannya terlepas dan jatuh. Ya, itu adalah boneka Hagiwagi. Perhatian monster yang melihat itu pun jadi teralihkan. Dia pun mendekat ke benda itu lalu mengambilnya. Monster itu jadi teringat masa lalunya di Project Playtime. Ketika itu dia jadi eksperimen di Playtime Po. Karena dia mainan yang gagal, akhirnya dia pun dibuang. Karena kenangan itu akhirnya membuat monster itu jadi marah nih. Lalu dia pun berteriak. Melihat kesempatan itu, Red menyuruh Pink untuk mengirimkan Boxy Boo lewat kakinya. Boxy Boo yang melihat hal itu langsung melempar kapsul itu ke arah mulutnya. Poppy pun melihat dengan deg-degan, takut kalau kapsulnya meleset ataupun jatuh. Begitu juga Red yang dengan cemas melihat hasil dari kapsul itu. Dan yang terjadi...